Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan berbicara tentang Liga Champions yang akan memainkan pertandingan terakhir atau match day ke-6 di semua grup. Namun di Rabu dini hari, 4 grup dimainkan lebih awal, grup A sampai D. Beberapa tim ya, bahkan sebagian besar tim sudah lolos untuk bisa melaju ke fase grup. Di grup A misalnya, itu City sudah menjadi juara grup dan PSG itu menjadi runner up ya. Tinggal mencari siapa tim ketiga, peringkat ketiga untuk tampil di Liga Malam Jumat atau Liga Eropa. Di sana akan berebut antara RB Leipzig ya dan juga Brugge. Brugge ini akan tandang ke Paris menghadapi PSG dan juga City menuju ke Leipzig. Jadi apapun yang terjadi, saya katakan bahwa City sudah memplot sebagai juara grup dan PSG sebagai runner up. Itu di grup A. Nah, saya tidak akan coba masuk ke grup B dulu karena ini terakhir buat saya. Saya ke C. Di C itu ada Ajax yang menjadi juara grup dan juga Sporting Lisbon. Sporting Lisbon memang baru 9 grup. Lisbon akan bermain melawan Ajax. Namun apapun juga yang terjadi, mereka kalah dan di Besiktas atau di Dortmund itu bisa mengalahkan Besiktas. Ya, poinnya mungkin akan sama 9 dengan Sporting. Tetapi Dortmund kalah dalam selisih gol. Jadi Dortmund itu hanya akan ikut di Liga Eropa ya, karena mereka minus 6 sementara Sporting itu plus 4 dan Sporting juga mengalahkan Dortmund 3-1 ya. Dan Dortmund hanya menang 1-0. Jadi itu tidak akan mungkin bagi Dortmund yang hanya akan menjadi juara ketiga. Di grup D itu lebih ramai sekarang karena walaupun Madrid ada di atas, masih memungkinkan Inter Milan itu bisa mengkudeta mereka menjadi juara grup. Akan main di Madrid. Madrid butuh imbang untuk mengunci posisi mereka sebagai pemuncak klasemen grup D ya. Dan Inter sebagai runner up. Dua tim lagi lain itu tidak punya pengaruh apa-apa, hanya akan bisa lolos ke Liga Eropa dan ini menjadi milik bagi Sheriff, si kuda hitam dari Moldova. Shakhtar out ya. Dan apakah Inter Milan bisa mengalahkan Real Madrid? Dalam pertandingan pertama di San Siro mereka kalah dengan 0-1 dari Madrid. Kalau Madrid hanya mencari imbang, saya pikir mudah bagi Los Blancos. Mereka lagi bagus-bagus. Ya. Performa mereka lagi sedang enak di La Liga. Ya. Ketika mereka memimpin klasemen dan calon menjadi juara bahkan pada musim ini dengan Ancelotti sebagai pelatih. Jadi kalau mau menang itu karena menjadi tuan rumah bisa juga bagi Madrid bisa menang atau imbang. Inter harus habis-habisan kalau bisa, kalau ingin menjadi juara grup. Tapi kan ini kan sudah lolos Inter, jadi kalau memaksakan juga akan percuma, tapi semua tergantung dari Simone sebagai pelatih, Simone Inzaghi, apakah mereka akan fight menghadapi Madrid. Kita akan tunggu nantinya, yang pasti dua ini sudah lolos. Nah sekarang kita bicara di grup B. Liverpool sudah lolos 15 poin dalam 5 pertandingan. Tapi Liverpool menentukan nasib bagi AC Milan yang masih berharap menunggu keajaiban, menunggu seperti belas kasihan dari The Reds. Apakah The Reds ini akan habis-habisan bermain atau mereka bermain biasa-biasa aja dalam quote-to-quote melepas menghadapi Milan sehingga Milan lolos kalau menang? Namun tidak juga, karena nasib Milan itu bukan bergantung kepada Liverpool. Mereka menang juga 1-0, 2-1 lawan Liverpool. Kalau Porto menang di Dragao melawan ATM, Porto yang akan lolos. Jadi Porto itu tidak akan mau imbang, itu riskan buat mereka. Ya, mereka harus menang melawan ATM. Ya, kalau mereka menang 8 poin, Milan paling banter cuma bisa 7 poin kalau menang melawan Liverpool. Bagaimana dengan ATM? Peluang ATM juga bisa lolos. Kalau ATM menang dengan 3-0, katakan melawan Porto, kemudian Milan juga bisa menang 1-0 lah. Ya. Tetap dalam posisi poin yang sama, itu ATM yang lolos. Ya, walaupun poin 7 sama dengan Milan, karena ATM ini unggul dalam selisih gol ya dari Milan, dan mereka bisa menang 2-1 lawan Milan di Milan, dan Milan hanya menang 1-0 ya. Main di Wanda Metropolitano. Milan kan minus 2, mereka minus 3. Jadi bagi Porto ini, Porto harus bisa menang untuk bisa mengunci satu tiket, dan ATM juga harus menang. ATM saya katakan ATM bisa menang 3, oke. Menang 4 lebih bagus buat mereka untuk menjaga kalau Milan itu menang melawan Liverpool. Tapi kalau Milan imbang habis, apalagi kalau Liverpool menang udah selesai ya. Kalau Liverpool bisa menang melawan Milan dan kemudian
bagaimana ATM menang 1-0 aja. 1-0 aja melawan Porto, ATM yang akan lolos. Karena ATM punya nilai 7 dan Porto tetap akan terkunci di posisi dengan 5 poin saja. Jadi masih rame ya di antara Porto, Milan, dan ATM. Saling menunggu ini. Liverpool yang ada di atas yang enak-enak lagi enjoy. Klopp bisa memainkan tim anak-anak muda atau lapis kedua. Katakan penjaga gawang Adrian atau Kelleher. Di kanan Neco Williams, di kiri mungkin Tsimikas yang main. Konate berduet dengan Joe Matip. Bisa saja. Atau dengan Nat Phillips. Konate bisa dimainkan. Matip istirahat bersama dengan Van Dijk. Di tengah, saya pikir masih ada Tyler Morton yang anak muda yang masih bisa dimainkan di sana. Mungkin saja James Milner yang akan tampil dan perlu satu pemain senior. Pasti Hendo. Jordan Henderson sebagai kapten yang bisa dimainkan. Fabinho istirahat. Thiago istirahat. Ya, di depan ada Divock Origi yang kemarin bisa menyelamatkan Liverpool saat menghadapi Wolves dengan gol telat dia untuk membuat Liverpool menang dengan 1-0 ya. Selain Divock, apakah Mane dan Salah akan dimainkan? Saya pikir belum tentu juga akan dimainkan. Bisa aja diistirahatkan ya kedua pemain ini dan menempatkan Diogo Jota di posisi kiri dan Minamino yang akan dimainkan. Kalaupun salah satu memilih apakah Mane dan Salah, bisa aja Salah dimainkan duluan. Ya, Salah dimainkan atau ditarik di babak kedua. Jadi memang dengan starting 11 Klopp masih memungkinkan. Kalau untuk tidak kalah ya dengan tim yang saya katakan tadi oke lah. Ya, bahkan bisa Liverpool bisa menang ya. Jadi memang Liverpool datang dengan enjoy ya, lebih enak bermain. Mereka akan menikmati permainan di Meazza. Justru yang tegang adalah Milan. Milan ini apakah Pioli akan memainkan Kalulu di kanan atau Florenzi lebih dulu? Saya pikir ini kalau saya lihat Florenzi akan main lebih awal. Theo yang di kiri pasti akan main, Theo Hernandez. Kipernya kan pasti Mike Maignan, kiper utama mereka. Jangan sampai itu di back tengah itu ada Romagnoli. Walaupun dia kemarin dimainkan melawan Salernitana, tapi itu Salernitana, bukan Liverpool. Kalau sampai Romagnoli main, ini akan menjadi titik lemah bagi pertahanan Milan. Mungkin Simon Jair yang bisa dipasangkan dengan Fikayo Tomori. Dua di tengah itu satu udah pasti Frankie Kessie. Tinggal menunggu apakah Benacer, Tonali akan dimainkan dan satu gelandang lagi mantan gelandang Chelsea yaitu Bakayoko yang akan ditampilkan. Yang pasti sudah ada Kessie sebagai pemain terbaik mereka tentunya di gelandang bertahan box to box. Di tengah atau di depan yang lebih menyerang Saelemaekers di kanan, Leo di kiri dan Brahim Diaz pasti dimainkan tiga ini. Tinggal di depan apakah Junior Mesias yang akan dimainkan atau Zlatan Ibrahimovic. Saya pikir Ibrahimovic yang akan bermain duluan di depan sambil menunggu untuk pergantian di babak kedua. Karena mereka memang butuh untuk bisa mencetak gol. Ibra kan ini kan unggul dalam bola-bola atas, pengalaman dia, ketenangan dia, naluri, insting untuk bisa membuat gol ada. Ya, sehingga mungkin dia akan menjadi prioritas utama dan di babak kedua bisa digantikan. Kita tidak tahu bagaimana akan dimainkan oleh Pioli. Di tengah juga Krunic bisa main di sana untuk bisa menggantikan Brahim Diaz. Tetapi saya pikir Brahim Diaz akan mendapat tempat utama dengan starting 11 dari Pioli. Ya mereka harus gas betul-betul, harus menang. Melupakan dulu apa hasil yang akan terjadi di Dragao. Mereka harus fokus untuk bisa mengalahkan Liverpool. Itu yang paling tujuan utama. Kalau memang mereka tersingkir dengan Porto menang, ya apa boleh buat. Tapi mereka sudah berusaha menang melawan Liverpool. Karena kan posisi mereka memang sulit. Tidak bergantung pada Liverpool, tapi bergantung juga pada pertandingan lainnya. Di mana Porto menjadi tuan rumah untuk lebih diuntungkan ya Porto. Mereka menjamu dengan ATM. Main di ATM mereka menahan imbang ATM. Saya pikir aman lah buat tim asuhan Sergio Conceição untuk mengamankan 3 poin. Asal saja jangan sampai imbang. Kalau mereka imbang berat dengan Milan menang, Milan akan lolos. Dan ATM saya katakan punya peluang untuk lolos. Walaupun sama-sama menang dengan Milan, tapi ATM harus menang besar memang sih. Agak sulit. Untuk menang 3-0 melawan Porto, main di Dragao berat bagi pasukan Diego Simeone. Jadi saya pikir siapapun yang akan mendampingi Liverpool itu akan sangat ditentukan dalam pertarungan nantinya di Meazza dan juga di Dragao. Ya, sampai di sini pembicaraan kita dengan UCL yang akan memainkan 8 match dengan pertarungan yang menarik terjadi di grup B ketika Milan harus menunggu belas kasihan dari Liverpool, tetapi nasib mereka pun ditentukan oleh duel Porto menghadapi ATM. Oke, jangan lupa Anda subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.